Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbagi ini, saya akan membuat buku, ya, sesuai dengan background pendidikan saya tentang Water Resources Engineering. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyusun buku yang berjudul Strategi Pengelolaan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat. Ya, nah, sebagaimana kita ketahui bahwa eh, sebagian besar penduduk Indonesia ini adalah petani. Ya. Yang pertama saya akan susun adalah kata pengantar. Di dalam kata pengantar ini, yaitu akan memperlihatkan ya, irigasi ini sangat diperlukan dalam peningkatan hasil pertanian. Oleh sebab itu, ya, eksistensi daripada irigasi ini harus dijaga oleh semua stakeholders. Ya. Salah satunya yaitu upaya yang dilakukan melalui strategi pengelolaan irigasi berbasis partisipasi masyarakat. Ini latar belakang daripada buku saya. Nah, selanjutnya di dalam bab 1, ya, di dalam bab 1 ini lebih dari 75% ya, sumber daya air yang ada di Indonesia ini digunakan untuk pertanian. Ya. Nah, untuk itu irigasi di sana ada. Nah, tentunya hal tersebut harus dijaga dengan melibatkan masyarakat agar mereka betul-betul merasa memilikinya. Dan di bab 1 juga akan dicuplik pengelolaan irigasi melalui partisipasi masyarakat, ya, di mana masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, ya, pengambilan keputusan, ya, pelaksanaan untuk pembangunan, terus peningkatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi. Ya, itu di bab 1 ya, yang akan diurai itu. Nah, di bab 2 saya akan memulai dengan konsep, apa itu irigasi, definisi irigasi, tujuan pembangunan, ya, prasarana irigasi, unsur-unsur yang penting dalam pengelolaan sistem jaringan irigasi. Itu di bab 2. Di bab 3, bagaimana itu klasifikasi irigasi, kriteria irigasi, strategi ya pengelolaan irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan, operasi pemeliharaan, ya, pemeliharaan dan rehabilitasi. Ini di bab 3. Nanti akan dijelaskan detailnya di konten atau divisi. Nah, di bab 4 ada beberapa yang akan dimasukkan, dicuplik. Pertama yaitu fungsi, manfaat, ya, kegunaan irigasi dalam luasan area pertanian dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Nanti di sana akan diuraikan di bab 4. Ya. Selanjutnya di bab 5, ini masalah dan dampak kerusakan prasarana irigasi ya, yang diakibatkan oleh faktor alam maupun manusia. Ya, faktor alam seperti landsliding, ya, terus terjadi misalkan longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kalau untuk manusia, ya mungkin kerusakan-kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh manusia. Yang bab 6 ini kita akan membuat strategi pengelolaan irigasi melalui aspek ya perencanaannya bagaimana, ya, pembangunannya bagaimana, operasi pemeliharaannya bagaimana, rehabilitasi. Jadi detailing masing-masing aspek diberikan nanti lengkap ya dan jelas sistematis. Selanjutnya di bab 7 konsep pengertian partisipasi masyarakat ya. Nah, tadi kita kan di situ pengelolaan irigasi dengan berbasis partisipasi masyarakat. Apa itu pengertian daripada partisipasi masyarakat ya? Tujuan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan prasarana irigasi dalam membangkitkan rasa memiliki terhadap seluruh aset irigasi. Nah, selanjutnya di bab 8 ya, akan dibahas tahapan, dimensi, bentuk, klasifikasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Ya. Di sana nanti akan didetailing tentang bagaimana itu tahapan, dimensi, dan bentuk, serta klasifikasi daripada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
Selanjutnya bab 9 ya. Di sana akan diperlihatkan mengukur tingkat partisipasi masyarakat, ya, peserta yang bagaimana, ya, serta dimensi-dimensinya dalam pengolahan irigasi. Nanti di bab 9 ini akan diulas lebih dalam dan lebih panjang tentang pengukuran tingkat partisipasi masyarakat beserta dimensi-dimensinya. Di bab 10 ya akan diuraikan tentang fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya partisipasi masyarakat di dalam pengolahan irigasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus dilibatkan dalam proses ya pengolahan daripada irigasi. Yang selanjutnya yaitu bab 11. Di dalam bab 11 kita akan memberdayakan ya organisasi-organisasi masyarakat ya. Jadi di situ akan pemberdayaan pengolahan irigasi partisipatif membentuk perkumpulan petani pemakai air atau P3 Mitra Cai, terus GP3A ya gabungan dari P3A petani pemakai air ya. Ditujukan untuk mengembangkan organisasi ini menjadi lembaga yang otonom, ya, mandiri, mantap, dan berkembang dengan pengertian yang lebih menekankan kepada keberfungsiannya daripada sekadar formalitas. Selanjutnya yaitu daftar pusaka. Ya, daftar pusaka di sini adalah daftar pustaka yang terkait dengan pengolahan irigasi berbasis masyarakat. Ya, di sini banyak daftar pustaka. Sebagai contoh dalam penulisan daftar pustaka kita gunakan sistem yang telah biasa kita gunakan. Nah ini contoh daripada pembuatan daftar pustaka. Ya, di sini Helm dan Amber, ya, contohnya buku yang ditulis oleh Helm dan Amber tahun 1991. Judul bukunya itu Pengembang Irigasi Kecil dalam Konteks Wilayah Sungai. Ya. Yang kedua itu contoh yaitu Ismail dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan dan Pengembangan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Wai Umpu Kabupaten Wai Kanan. Ya. Ini sebagai salah satu penulisan daripada jurnal di dalam pembuatan KTI dalam bentuk buku. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, cara-cara membuat daripada buku pada kesempatan ini yang saya akan gunakan, yaitu dengan sistem penulisan buku yang berjudul Strategi Pengolahan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.